Oke. Sering is it enough? That's enough. Oke, sudah larut semuanya? Udah. Oke, kalau sudah larut, coba diperhatikan. Gulanya hilang kemana ya adik-adik ya? Iya. Larut ke air, Kak. Larut ya, ternyata ya kalau gula diaduk terus ya. Nah, berarti sekarang air di dalam gelas ini namanya apa ya? Namanya air putih lagi atau ada nama lain ya adik-adik ya? Air gula. Air gula. Great job. Air gula. Yes. Si pinter semuanya. Mantap. Berarti di gelas yang pertama ini terbentuk larutan, Kak, namanya. Larutan antara air dengan gula. Jadi air gula. Bersih ya airnya ya, nggak ada endapan ya. Great job. Sukses di gelas pertama. Yeay. Sekarang ditaruh dulu gelas pertamanya disisihkan. Kita ambil gelas kedua. Gelas dua, aku aja baru gelas dua. Oke. Gelas kedua sudah siap. Terus kemudian ambil kopinya. Ambil kopinya 1 sendok ya sayang ya. One spoon. Ini 1 sendok tak? Iya. Nah, sekarang apa gelasnya tak? Oke. Dituangkan 1 sendok kopi tersebut ke dalam gelas. Kemudian diaduk ya. Dituang lagi Kak. Diaduk. Terus diaduk Nara. Ini bukan kopi. Awas lo aja lihat. Ada tipu nanti kayaknya ada. Enggak jangan duduk dulu. Kayak ini mau Kak. Sudah? Oh, kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik ya? Coba kita perhatikan gelasnya. Kak. Jadi apa itu? Kopi. Oke, ditaruh dulu, jangan diaduk terus. Kalau sudah rata, didiamkan ya. Silakan didiamkan dulu sebentar kopinya. Oh ya udah. Nah, itu kopinya terbentuk apa ya di bawahnya adik-adik ya? Di bawahnya itu ada apa ya? Ada Ampas. Ada ampas. Oke, benar. Ada ampas ya di bawahnya. Di atasnya juga biasanya. Nah, di atasnya ada sedikit-sedikit bubuk-bubuk kopi. Biji-biji itu namanya ampas. Biji-biji Di bawahnya ada yang mengendap nih. Yang mengendap di dasar kopinya. Nah, namanya adalah endapan atau ampas kopi. dari pasir biji kopi. Nah, Iya. Di bawahnya tapi atasnya ada. oke, jadi dia terbentuk endapan. Ayah jangan diminum. Ayah jangan ini ya. Karena ini dari ini tem. Oke, berarti di gelas kedua ini sudah jelas ya terbentuk endapan ya adik-adik ya. Ini namanya kalau di larutan namanya larutan heterogen. Karena dia terpisah sedikit ini yang bawah terbentuk ampas kopi atau endapan. Itu ya adik-adik ya. Sampai gelas kedua dulu ada pertanyaan. Kalau yang gula namanya larutan apa, Kak? Yang kedua namanya larutan heterogen. Dicatat. Yang pertama. Kalau yang pertama namanya larutan homogen. Gula. Ayo gula. Homogen. Homogen. Citra tadi. Jadi dia campur jadi satu. Jadi dia tadi kalau yang larutan homogen apa Kak bedanya? Kalau yang larutan homogen coba dilihat dia bersih bening karena semuanya tergabung nih. Ya kan? Semuanya larut di airnya jadi air gula. Kalau kopi ternyata lama-lama walaupun dia terbentuk larutan tapi bawahnya tetap ada endapan. Gitu ya. Nitrogen ini. Oh,
Homogen. Heterogen, homogen. Heterogen, homogen. Heterogen, morogen. Homogen. Oke, sudah selesai. Gelas kedua disisihkan lagi, disampingkan. Kita sudah dapat 2 gelas ya adik-adik ya. Sekarang siapkan gelas yang ketiga. Kak, kamu Nah, kemudian kelas 3 atau kelas 3? kemudian tuangkan minyak ke gelas yang ketiga ya. 3 sendok boleh, 3 sendok. Semuanya. 1, 2, Boleh. Oke, hati-hati. Semua minyak nah, 3 sendok nih. Kamu minyak aku. Ini apa, Bu? Coba. Semua minyak. Pegang. Nggak boleh. Hati-hati. Ini kayak campuran lilin yang di hotel itu ya Kak ya, yang atasnya. Campuran lilin yang di hotel, betul. Soalnya dia di atas ya, Ira ya. Hati-hati. Terus dikasih bunga, terus dianun api gitu. Benar. Iya. Sudah semua? Sudah dituang minyaknya? Udah. Oke. Kira-kira apa yang terjadi di kelas yang ketiga ini ya? Apa yang terjadi? Minyaknya ke atas, nggak bercampur. Rata. Oke. Ini tak Iya benar, great job semuanya. Kak Citra bisa dengar dari sini. Minyaknya di atas Kak, minyaknya nih nggak bisa tercampur Kak, minyaknya mengapung gitu ya. Benar banget. Nah, kira-kira kenapa ya kok kayak gitu ya? Kok minyaknya nggak bisa bergabung ya adik-adik ya? karena berat minyak itu lebih sama Kak. Iya benar, Kak Citra bisa dengar dari sini. Karena minyaknya lebih ringan Kak, massa jenisnya daripada airnya. Nah, karena massa jenisnya nggak sama, jadi minyak dan airnya tidak bisa bercampur. Berarti kalau nggak bisa bercampur gini lah, namanya larutan atau bukan ya? Bukan. Bukan, benar. Namanya adalah zat murni. Zat murni minyak dan zat murni air. Itu ya, karena mereka nggak bisa bercampur. Oke, Yeay, great job. Sudah selesai untuk eksperimen hari ini. Coba Kak Citra mau ganti kamera dulu nih. tadi sini. Buka notas aja di sini. Yeay, gimana nih? Happy praktikum eksperimen hari ini? Happy ya? Oke. Nah, tadi tugas dari Kak Firda adik-adik, silahkan ditulis kesimpulannya eksperimen hari ini kita ngapain aja gitu ya. Terus yang tadi buat yang belum menyiapkan nih, tadi ada yang tanya, Kak, aku belum menyiapkan nih bahan-bahannya sama alatnya. It's okay, nggak apa-apa, kalian bisa coba next time, tapi tetap tugasnya dikumpulkan tanggal 5 Agustus ya tadi kata Kak Firda. Nah, untuk yang buat percobaan hari ini, jangan lupa minyak difoto ya campur sayang ya. air itu Minta mama atau papa larutannya foto, nanti namanya dikumpulkan apa? ke Kak Firda. Kenapa Rashid? Kak, campuran minyak dan air apa? Campuran Namanya yang mana sayang? air campur minyak. Oh, yang ini. Yang ini. Yang ini namanya zat murni karena dia bukan larutan ya. Oke. Tidak bisa terlarut gitu. Kak, Karena tadi perbedaan bilang apa? massa Kak, tadi jenis gak antara kedengar. minyak dan air. Jadi minyaknya lebih ringan, airnya lebih. Nah, jangan lupa difoto ya. Oke, Tadi nama Kak eksperimen Kak hari ini bilang apa apa? sih Kak? Nama eksperimen hari ini adalah zat murni dan campuran. Kak, tadi bilang Ya, apa? Rega, Gak kedengaran. Tadi bilang apa? zat murni dan campuran. Kan sebelumnya. Tujuannya Kayaknya sebelumnya. sebelumnya lagi. Oh, yang minyak sama air, Ega.
Yang itu, yang tentang tugasnya. Oh, nggak tentang salah. tugasnya. Oke. Tentang tugasnya, kegiatan hari ini silahkan difoto dengan adik-adik. Terus nanti ditulis ya, kesimpulannya apa sih hari ini? Ini gelas 1 tuh hasilnya apa gelas 1 gitu. Terus gelas 2 Ya, hasilnya apa gelas 2 tuh ditulis. Terus dikumpulkan ke Kak Firda seperti Friday class sebelum-sebelumnya. yang difoto itu hasil eksperimen atau tugasnya. Benar, yang difoto hasil eksperimennya ya. Ini yang gelas-gelasnya sama ada Eganya juga. Nanti minta tolong papa sama mama ya Ega ya, buat fotoin Ega ya. Baik, Kak. Oke, sip. Kenapa Nara? Nggak, ini udah. Oh enggak tanya. Ini, Kak. Oh sudah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Kak. Kenapa Nara? Ingat itu, yang itu apa? Yang itu yang bercampur sugar itu apa? Itu namanya lupa. Namanya larutan homogen. Homogen. Iya, great job. Kalau Larutan yang homogen. larutan yang air sama kopi. Air sama kopi, larutan heterogen. Heterogen tuh karena mereka berbeda. Heterogenta. Iya, dicatat ya sayang ya, biar nggak lupa ya. Oke. Oke, great job adik-adik. Nomor 3, Kak. Kalau Kalau yang nomor 3. nomor 3 bukan campuran. Jadi zat murni ya. Oke. Ada zat murni minyak sama zat murni air. Bukan campur aja. Karena mereka terpisah ya adik-adik ya. Minyaknya di Ya. atas, airnya di Ya, bawah. selesai. Aku say. Sudah selesai. Thank you, Nara. Ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Gak ada. Nggak ada. Oke, great job. Kak Citra coba foto adik-adik dulu hari ini ya. Pakai gaya boleh kalau mau please. Siapa, Kak? Kak Citra, Iya. tugasnya dikumpulkan. Tugasnya dikumpulkan maksimal 5 Agustus ya. Tugasnya dikumpulkan di grup WA, Kak. Iya, ke WA Kak Firda langsung ya sayang ya. Oke, Kak Citra foto dulu. Udah siap foto? Siap. Oke, yang belum menyalakan kamera silahkan menyalakan kamera ya. Yang belum percobaan jangan khawatir. Silahkan bisa dicoba sendiri lagi sebelum tanggal 5 Agustus. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Yeay, great job. Bagus sekali. Adik-adik sudah melakukan eksperimen hari ini dengan baik. Sampai ketemu di eksperimen dan Friday class berikutnya ya, adik-adik ya. Ya. Ya, Kak. Oke, jangan lupa juga tugasnya dikumpulkan ke Kak Firda. Dadah. Selamat pagi. Sehat ya. Tinggal, Kak. Boleh list meeting ya sayang ya. Kak. Dadah, Kak. Bye. Dadah. Bye. Keluar ya, Kak. Oke, Dadah. bye. Sehat-sehat ya. List meeting, list meeting. Oh, oke. Oke. Silahkan list meeting ya. Bye Emil, bye Alfian, bye Almira, bye Nesha, bye Kenzo. Yang udah punya semua rangkaiannya, udah siap, udah jadi. Kak Ila cek Zoom dulu bentar. Oke, Rafa sudah paham ya Rafa ya? Sudah Kak, lanjutin aja. Oke, good Rafa. Oke, nah. Oke. Oke, kalau sudah kita siapin semua bahan-bahan untuk dites ya.
Kayaknya Brian ikut merangkai nih, keren nih. Kak Ila lihat di sini Brian ikut merangkai. Kemudian siapa lagi ya yang udah ikut merangkai nih? Oke. Nah, tadi Aksa udah siap bahan-bahannya juga ya. Nah, sekarang kita siapkan bahan-bahan yang mau kita pakai. Pertama, ada air keran. Ada air keran ya. Nah, air keran ini kita akan uji apakah dia nanti termasuk larutan elektrolit atau bukan, gitu ya. Lalu kemudian nanti Kak Ila juga mau pakai air yang akan Kak Ila tambahkan garam di sini. Nanti akan Kak Ila aduk-aduk ya. Lalu kemudian nanti Kak Ila juga akan pakai air yang nantinya akan Kak Ila kasih gula. Kak Ila masukkan gula ke dalamnya, Kak Ila aduk-aduk, terus kita tes apakah dia termasuk larutan elektrolit atau bukan, gitu ya. Apa Kak Ila yang akan kita amati nanti? Yang akan kita amati nanti itu pertama, ketika pakunya nanti akan kita celupkan, kita jepit dulu ya. Pakunya kayak gini ya. Ini. Nanti kita celupkan ke larutannya, apakah akan nyala lampunya atau enggak. Kalau lampunya nggak nyala, kita nanti juga bisa cek nih, apakah nanti di dalam bakunya ini ada gelembungnya atau enggak. Kayak gitu. Itu ya adik-adik ya. Oke? Siap semuanya? Kita akan percobaan. Gelas yang pertama ya. Sebentar. Kak Ila akan dulu beberapa adik-adik yang Oke, ya. Yang pertama, kita akan pakai air keran. Air keran ya. Bentar. Oke, nah kita pakai air keran seperti ini. Kita akan coba celupkan. Apakah nanti lampunya menyala atau tidak? Oh, oke, udah di spotlight ya sama Kak Gadana, Kak Ila biar enggak. Oke, nah kita cek ya. Kita cek dulu apakah lampunya nyala. Nyala ya, kalau bersentuhan ya, berarti rangkaiannya udah benar. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke air kerannya. Oke. Kita lihat, lampunya nyala nggak ya? Lampunya nyala nggak adik-adik? Ternyata lampunya nggak nyala. Nah, lampunya nggak nyala. Terus kita lihat, kalau Kak Ila cek di sini nih, Kak Ila dekatkan. Bentar ya, kameranya Kak Ila dekatkan ya. Nah, ternyata, nggak kelihatan. Gimana nih? Nah, kalau Kak Ila angkat seperti ini, ternyata nggak ada gelembungnya di pakunya. Berarti kalau tidak ada gelembungnya, ya nggak ada gelembungnya, lampunya nggak nyala. Berarti air keran ini bukan merupakan larutan elektrolit. Gitu. Oke, sudah ya, sudah dapat hasil yang pertama, yaitu apa? Air keran tidak menyalakan lampu, lampunya mati dia, kemudian tidak ada gelembungnya. Oke, sudah? Nah, kita lanjutkan ke eksperimen yang kedua. Oke, Kak Ila ganti sekarang air. Mau Kak Ila masukkan garam. Kira-kira kalau larutan garam, dia akan nyala nggak ya lampunya? Kita aduk-aduk dulu. Kak, itu tadi pakai air keran atau air apa? Kebetulan ini Kak Ila pakai air keran. Oke, Kak. Sebenarnya mau pakai air apapun bebas ya. Nah, kalau mau lebih akurat lagi, kalian bisa pakai Aquades. Oke, udah jadi nih larutan garam. Kita cek lagi sebelum kita masukkan
Apakah nyala lampunya? Nyala ya lampunya ya. Nah, kita cek sekarang kalau kita masukkan ke larutan yang akan kita uji coba. Nah, nyala nggak lampunya? Nyala nggak lampunya? Nyala. Halo? Nyala nggak lampunya? Nyala. Nyala ya. Nah, berarti larutan garam ya, dia bisa menghantarkan listrik. Berarti dia termasuk apa? Larutan elektrolit. Gitu ya adik-adik ya. Nah, ternyata bisa loh nyala lampunya. Dan kalau kalian perhatikan, nih gelembungnya yang ada di paku nih. Gelembung yang ada di paku, kelihatan nggak gelembungnya? Kalau di Kaila nyalanya di sini itu gelembungnya sampai berputut banget. Tar ya. Nih, kelihatan nggak? Nih, kelihatan nggak gelembung gasnya? Kelihatan, Kak. Kelihatan nggak? Kelihatan jelas ya? Nah, banyak nggak gelembungnya? Banyak banget. It means kalau ternyata larutan garam, apa? Termasuk larutan elektrolit. Dia bisa menghantarkan listrik dengan baik. Oh, oke. Iya, Aksa cerita, kok aku pakai air garam tapi nyalanya redup. Nggak apa-apa, berarti biasanya tambahin aja garamnya. Kebanyakan air tuh biasanya. Tambahin garamnya Aksa, nanti biasanya dia akan nyalanya lebih terang. Gitu. Oke, bisa ya? Nah, sampai kedengar suaranya nih di Kaila gitu. Suaranya. Oke. Next, kita ke larutan yang selanjutnya ya. Kaila lap dulu. Nah, kita bersihkan dulu. Sekarang Kaila ganti mau pakai minyak goreng. Ini bukan sinom ya adik-adik ya. Ini adalah minyak goreng. Aduh, gimana ya jadinya kalau minyak goreng ya? Menurut kalian gimana nih kalau minyak goreng? Apakah dia termasuk larutan elektrolit atau non elektrolit? Bisa nyalain lampu nggak ya? Oke, kita cek ya. Apakah minyak goreng bisa menyalakan lampu? Kita tes dulu. Oke, ini nyala ya. Berarti rangkaiannya masih baik. Kita masukkan. Oke. Dan ternyata lampunya mati ya. Lampunya mati. Kemudian di sini tidak ada gelembungnya sama sekali. Nah, nggak ada gelembung sama sekali. Oke, karena nggak ada gelembungnya, berarti minyak goreng bukan termasuk larutan elektrolit ya. Dia non elektrolit. Oke, ada yang raise hand, ada Jasmine. Silakan Jasmine, mau tanya apa? Kak, aku mau tanya, apa bedanya larutan elektrolit sama non elektrolit? Oke, tadi udah dijelasin ya, bahwa kalau larutannya elektrolit, berarti dia bisa menghantarkan listrik. Nah, indikatornya apa Kak Ila ciri-cirinya? Tadi dia bisa menyalakan lampu yang ada di sini. Dan keluar gelembung yang banyak di elektrodanya atau di pakunya sini. Dia bisa menghantarkan listrik dengan baik. Nah, sementara kalau larutannya itu non-elektrolit, maka dia nggak bisa tuh menyalakan lampunya. Dia nggak bisa menghantarkan listrik. Gitu ya, Jasmine ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Kak. Oke, nah sekarang kita ke selanjutnya, kita lap dulu ya. Nah, sekarang mau larutan apa nih? Tadi ada yang bilang ke Kak Ila, Kak Ila, aku tadi pakai air lemon. Pakai lemon tapi nggak nyala. Nah, salah satu faktor kenapa nggak nyala, itu adalah karena kurang banyak nih lemonnya. Kurang banyak nih. Kak Ila pakai airnya nggak banyak-banyak deh. Dikit aja. Nah, ini lemonnya, salah. Ini lemonnya ya. Kita peras. Sebenarnya kalau mau benar-benar lemon asli, malah bagus banget. Bisa lebih kelihatan biasanya.
Nah, terus ya. Kak Ila, aku nggak punya lemon di rumah. Aku punyanya jeruk nipis. Boleh ya. Silahkan. Kak Ila itu dicampur air nggak lemonnya? Ini Kak Ila campur air. Biar lebih banyak. Kalau nggak dicampur juga nggak apa-apa. Lebih bagus, lebih kelihatan. Air apa, Kak? Nggak ada apa sih. Putih Biar boleh lebih ini semuanya. aja. Biar kalau dicemplungin, dia bisa lebih nyala. Maksudnya lebih kelihatan. Air mineral. Nah, tapi akan kita coba lihat ya. Akan kita perhatikan nanti apa kira-kira yang akan terjadi. Untuk Kak Firda atau Kak Citra, boleh minta bantuannya Kak. Nanti ke sini Kak, satu. Oke, gini ya. Nah, ini udah nih. Udah ada air lemonnya. Kita cek ya. Kita aduk-aduk. Oke, kita cek lagi apakah dia nyala. Oke, masih bagus ya rangkaiannya. Oke, kita masukkan. Oke, nah adik-adik ternyata lampunya kalau Kak Ila cek di sini ini nggak nyala. Kita coba lihat ya, kalau gelembungnya yang ada di pakunya itu ada nggak gelembungnya? Kita lihat ya. Nih, kelihatan nggak ya? Bahwa ada nih gelembungnya. Kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan nggak kalau di pakunya ada gelembungnya? Ya. Oke, ada yang bilang kelihatan Kak Ila. Enggak juga sih. Nggak kelihatan ya? Nah, kelihatan nggak sekarang? Kelihatan dikit gitu. Iya. Oke, kelihatan ya sekarang ya. Bahwa di pakunya ada gelembungnya Kak Ila. Nah, ini tandanya bahwa sebenarnya larutan air lemon ini itu merupakan elektrolit. Tapi elektrolitnya ini lemah. Dia nggak bisa sih sampai menyalakan lampu, tapi gelembungnya ada. Nih, gelembungnya ada. Kak, saya punya pertanyaan nggak Kak? Kira-kira kalau dicampur sama asam sitrat, kira-kira apa lampunya nyala atau mati? Kalau sama asam sitrat, biasanya asam sitrat itu termasuk asam lemah. Nah, biasanya kalaupun lampunya nyala, itu pasti nggak terang, redup gitu. Tapi di gelembungnya pasti ada. Nih, gelembung di elektrodanya ada. Gitu, Rafa. Oke? Nyala sih, tapi nggak seterang kalau pakai garam atau larutan elektrolit yang kuat lainnya. Oke, sampai sini bisa ya? Ini larutan apa? Larutan garam. Oke, sekarang larutan garam, sorry. Apa air lemon ya, ini tadi ya. Nah, sekarang kita ganti lagi. Kak Firda atau Kak Citra bisa ke sini Kak, satu Kak minta tolong bantuannya. Oke. Sekarang kita pakai gula ya. Sekarang terakhir kita pakai air gula ya. Menurut kalian air gula bisa nggak ya? Menghantarkan listrik. Oke, Kak Ila masukkan ya gulanya. Kita aduk-aduk ya. Nah. Kalian nanti boleh ya, pakai larutan macam-macam, boleh banget. Boleh banget. Oke. Nah, kalau udah, kita lap dulu. Kita cek. Nyala nggak lampunya? Lampunya nggak nyala. Terus kita cek ada gelembung. Nggak nyala. Lampunya nggak nyala, bener Rafa. Sama nih, gelembungnya nggak ada nih di larutan gula. Soalnya kalau ekor cuma satu aja, asam. Oh iya, asam. Nanti kalau mau tahu larutan basah, Kak Ila punya. Nanti kita coba cek ya, pakai amonia ya. Mau nggak?
Oh, amonia itu bahasa tinggi itu. Paling tidak akan bisa. Oke, bisa ditulis ya bahwa lampunya mati, nggak ada gelembungnya. Sekarang kita coba cek minuman favorit kita semua. Pocari Sweat. Maison boleh nggak, Kak? Ya? Kak, Maison boleh nggak, Kak? Hah? Maison. Oh iya, boleh. Boleh, kalian mau cobanya ganti Maison, boleh ya. Kita coba cek. Apakah dia akan menyala lampunya? Menyala. Ternyata pakai Pocari Sweat. Kasih lampunya kan nggak kelihatan. Ternyata pakai Pocari Sweat lampunya nggak nyala. Lampunya nggak nyala, tapi kita cek gelembungnya ya. Wah, Kelihatan banyak. nggak gelembungnya? Lebih banyak. Banyak nggak gelembungnya? Kelihatan nggak gelembungnya? Ya. Kelihatan ya? Kelihatan lah, kan ini gelombang. Banyak gelembungnya. Berarti Pocari Sweat itu larutan elektrolit juga kok. Hanya saja dia elektrolitnya lemah. Dia nggak sampai, nih, kelihatan ya? Nah, hanya saja dia nggak sampai bisa menyalakan lampu. Gitu. Oke. Sudah bisa dipahami. Nah, sekarang mau coba larutan yang lain? Kak Citra minta kalau di situ ada amonia nggak sama HCl? Ada ya? Nah, sekarang kita coba pakai larutan yang Kak Ila punya ya. Kak Ila punya amonia. Amonia itu basa ya. Dia elektrolit, tapi elektrolit lemah. Kita coba cek ya. Amonia. Amonia. Minta tolong. Lihatin dulu. Kak Ila punya amonia 10%. Kita cek ya. Kira-kira dia bisa nyalain lampu atau enggak? Atau enggak bisa? Atau gimana? Gitu ya. Sama HCl ya. Nah, ini kalian kalau nggak punya di rumah nggak apa-apa, Kak Ila aja yang akan ngetes. Hati-hati lo kalau pakai. Kenapa? Asam klorida, hati-hati kalau pakai. Oh iya, terima kasih Rafa. Nah, tapi kalau ini masih aman ya, karena konsentrasinya dia kecil, plus dia disimpannya dalam botol yang tertutup. Oke, bentar. Kak Ila masih menunggu wadah. Tunggu ya. Nah, kita akan masukkan, mau apa dulu kan? Amonia dulu kali ya. Nah, kayaknya cuma mau nunjukin. Nih. Kita coba masukkan ya. Nah, ternyata lampunya nggak nyala Kak Ila. Tapi gimana nih sama ininya? Sama gelembungnya. Kelihatan nggak? Ada gelembungnya, ada sedikit ombak. Iya, betul. Ada gelembungnya, tapi karena ini dikit banget, jadi nggak kelihatan ya. Nah, harusnya kelihatan nih, tapi agak nggak jelas. Oh, ini. Nah, oke. Ganti lagi ya, kita ya. Terakhir. Kita pakai HCl. Tapi HCl-nya juga tinggal dikit banget. Awas babnya, Kak. Itu masker. Oke. Kita tuang. Kita cek ya. Kita cek dulu. Oh, lampunya nyala kok. Apakah HCl juga akan menyala? Ternyata ternyata lampunya ini kesentuhan. Lebih terang Kak dibandingkan garam. Iya, lebih terang ya. Bentar. Iya. Sentuh doang dari soalnya. Itu kan lebih asam soalnya.
di asam tinggi ya. Iya, jadi lampunya nyala ya. Ini. Oke, nyalain lampu tapi tadi sempat mati ya lampunya ya. Oke, nah gini adik-adik, kita cek yang paling penting adalah gelembungnya. Kelihatan nggak nih gelembungnya? Lebih banyak dibandingkan garam, lebih berombak. Lebih berombak. Iya. Gimana nih nunjukinnya ya? Ombaknya lebih tinggi tuh. Oke. Kelihatan nggak ya? Oke. Oke, adik-adik. Mungkin sampai sini dulu percobaan kita hari ini. Nah, jadi sudah dapat beberapa kesimpulan ya bahwa ada larutan yang bisa menghantarkan listrik, ada juga larutan yang belum bisa menghantarkan listrik. Nah, jadi ada juga larutan yang nggak bisa menghantarkan listrik dari percobaan tadi. Silakan nanti kalian kerjakan eksperimennya di rumah. Kalau ada apa-apa, bingung mau ngapain ngerangkainya, bisa tanya Kak Ila atau tanya Kak Firda. Itu ya. Sekian eksperimen kita hari ini. Silakan dikembalikan ke Kak Firda. Oke, adik-adik. Gimana nih? Sudah jelas belum materi dari Kak Ila hari ini? Jelas banget ya kayaknya ya. Kalau saya kurang paham, silakan Kak share lewat YouTube. Oke, nah jangan lupa untuk mengisi form absensi ya. Tugasnya akan kakak tunggu sampai tanggal 5 Agustus. Nah, tugasnya ngapain? Kakak ingetin lagi, mungkin ada adik-adik yang baru saja bergabung. Tugasnya adalah dokumentasikan ketika kalian melakukan eksperimen, satu aja ya adik-adik ya. Mendokumentasikan, perlihatkan diri kalian saat melakukan eksperimen ya. Lalu kalian menuliskan kesimpulan yang langsung aja beserta dokumentasinya kirimkan ke WhatsApp-nya Kak Firda seperti biasanya ya. Jadi tidak harus melakukan banyak banget bahan ya. Seperti Kak Ila tadi kan ada banyak banget ya bahannya ya. Jadi kalian tinggal memilih 4 aja nggak apa-apa. Misalkan ada kopi atau misalkan ada garam, ada gula, ya udah yang ada di rumah kalian aja. 4 bahan boleh, 3 bahan juga boleh ya. Kalau kalian kayak Kak Ila tadi punya lengkap, ya udah dicoba aja di rumah. Oke, sampai sini kegiatan FC kita. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Karena Kak, aku mau tanya. Oh iya, siapa ini? Jason. Itu berarti ngumpulin berapa foto? Satu aja, Jason. Satu foto proses sama satu hasil jadi. Nggak usah, proses aja waktu kita melakukan eksperimen. Di random aja, mau foto waktu ngecek larutan gula atau larutan garam, terserah ya adik-adik ya. Satu foto jadi aja. Hanya satu foto dan terserah mau foto yang apa aja. Ya, betul. Oke, kalau gitu terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga eksperimen kita hari ini bermanfaat ya adik-adik ya. Kak Firda akhiri, sampai jumpa minggu depan. Dadah, assalamualaikum. Tanya Mama. Terima kasih, Kak.